bisa dijelaskan Bang terkait pelaporan terhadap artis berinisial IM dan bisa ceritakan kronologisnya, kabarnya dugaan penganiayaan. Ya, kami sudah buka laporan awalnya di Polres Metro Jakarta Timur. Namun dalam perjalanannya laporan tersebut berjenjang ya, sampai akhirnya diambil sama Polda Metro Jaya dan ditindaklanjuti sampai kejadiannya semalam itu. Ya, gimana Bang? Ya, jadi tadi malam langsung ditindaklanjuti oleh tim Resmo Polda Metro Jaya dan dilakukan pengerukan terhadap juga pelaku. Dan sekitar jam 4-an lah, jam 4 subuh tadi sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Dan sekarang sedang dilakukan tahap berikutnya yaitu PAP. Klien kami juga sedang Oke, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kronologisnya seperti apa hingga akhirnya terjadi penangkapan terhadap IM ini. ya ada dua LP ya. ada dua laporan kepolisian. Yang pertama ini terkait dengan waktu ya. Jadi lokus deliktinya dan tempos deliktinya itu ada dua, di tanggal 22 Maret dengan tanggal 5 April 2022 ini. Di mana tanggal 5 itu terjadi juga percekcokan di dalam satu kendaraan mobil itu yang diduga milik dari diduga pelaku begitu. Lalu di tanggal 5 Aprilnya, tadi tanggal 22 Maret ya, tanggal 5 Aprilnya lokusnya di daerah Dewi Sartika. Lalu temposnya itu sekitar jam 11, jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi. Nah, itu dilakukanlah intimidasi, dilakukanlah penyekapan, dilakukanlah ancaman-ancaman, pemukulan di situ. Sampai dengan jam 4 dipaksa untuk membuat sebuah perjanjian begitu ya, dalam tekanan baru dibebaskan begitu. Dan klien kami akhirnya diminta diperas untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening si diduga pelaku. Oke, berarti terjadi percekcokan ini karena permasalahan utang piutang kah atau seperti apa Bang? Ini bisnis sebenarnya. Jadi si pelaku ini, diduga pelaku ini dia nons mungkin ya di medsos tuh. Kalau ada yang mau keluar negeri hubungin saya. Nah, ternyata ya orang kan gratis pasti hubungin ya melalui medsos tuh. Lalu hubungi, tiketnya dibayarin gitu ya. Lalu dititipin justip dititipin justip yang belakangan barang-barang tersebut ternyata tertahan di Tetapi diduga pelaku ini tidak menyelesaikan persoalan itu, malah mengintimidasi, mengejar dari klien kami, minta ganti rugi, bahannya tertahan. Padahal harusnya kan tinggal mengurus saja ke sana. Nah, klien kami kooperatif untuk menyelesaikan, mencari jalur ke instansi-instansi terkait untuk bisa bagaimana diselesaikan, tetapi pelaku tidak sabar. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kita sesali di melanggar hukum. Oke, Bang, ini berarti kan ada pemukulan, pastinya pengeroyokan. Untuk masalah bisnisnya sendiri ini, apa juga akan dilaporkan, Bang? Kita nggak sampai situ. Kita nggak masuk ke situ. Tapi kita fokus ke pemukulannya, penganiayaannya, pemerasannya, perampasannya. Kita fokus ke sana. Sampai saat ini juga kan paspor dari klien kami ditahan, handphonenya diambil. Masih terakhir juga komunikasinya masih diminta disuruh serahkan motornya. Bawa motor lu sini gitu, seperti itu. Bagi saya sih, bagi kami ya Bang ya, pelaku ini memang harus diproses gitu kan, dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal karena memang cukup arogan banget. Dia ingin bisnis tapi dia tidak bisa terima resiko bisnis tersebut gitu. Mau nggak mau ya karena dia sudah menganiaya orang, ya konsekuensi hukumnya dia harus menjalani. Oke, selain terduga IM, pelaku siapa lagi Bang? Ya diduga dalam pengembangannya di Tempos yang tanggal 5 April tersebut ada juga yang ikut membuat dalam pengembangannya. Nah, makanya sedang didalami lagi tim kepolisian yang kita berharap bisa seoptimal mungkin. Bang, terhitung dari tanggal Maret lalu tanggal 5 sampai baru tadi pagi kan dijemput paksa lah ya bahasanya ya.
memang tidak ada itikat baik atau memang tidak kooperatif ya bang dari pihak. Dari awal setelah kita buka LP di Polres Metro Jakarta Timur, kami sudah komunikasi, kami buka komunikasi, kami sampaikan jika memang mau mediasi, silakan kami undang ke kantor untuk dimediasikan. Malah responnya itu kurang bagus ya, malah dia minta mau nabang, saya sibuk, abang aja yang di sini. Kurang ajar banget memang. Akhirnya ya sudah, kita anggap itu deadlock ya. Ya sudah, sampai pas pertemuan kedua kita buka LP. Setelah buka LP hari ke tanggal 9-nya ya. Tanggal 10 dini hari lah, jam-jam 12 jam 1 kita minta ketemu karena kita baru keluar Polres mengarah pulang. Kita temuin malah justru dia tetap tidak menyadari kesalahannya. Dia malah bilang, ya sudah bang, kita diminta tagihin utang, tolong tagihin aja uang saya. Wah, ini orang bener-bener ini ya, harus dikasih pelajaran. Alhasil ya sudah, kita gas aja. kita proses dengan aturan hukum yang berlaku. Oke, sampai pada akhirnya hari ini korban sedang di PHP. Pelaku pun di sini masih ada komunikasi gak bang? Oh enggak ada. Bagi saya cukup lah. Nanti kalau memang iya, biar pengacaranya yang menghubungi kami. Berarti menutup pintu damai biar proses hukum itu berjalan. Kalau kami dari kuasa hukum sih kita close ya, tapi tergantung dari klien kami ya bang ya. Jadi dibilang close juga enggak juga sebenarnya. Jadi tergantung bagaimana klien kami nantinya dan kuasa hukum dari si diduga pelaku ini. Betul. Ya kita membuka saja. Kenapa? Karena kan tetapi tetap proses hukum ini jalan terus. Intinya kalau mereka ingin akhirnya bermediasi ya silahkan. Tetapi proses hukum jalan. Boleh tahu bang nomor LP di dua laporan tersebut Bang? Ada? LP-nya ya. Nomor LP-nya Mungkin yang satu apa? Yang di ya coba ya sebentar ya. Yang di timur STPL-nya STPLP itu nomor Korban mengalami apa aja? korban mengalami luka cukup serius di kuping, di kepala, dipukul juga di bagian lengan, ditendang di bagian bokong, dan mengalami depresi yang amat sangat luar biasa dari dalam. Ketemu orang juga dia takut, komunikasi sama orang dia takut. Kalau ketemu orang tuh dia keringetan juga saking dia takut banget gitu kan, karena menderita ini ya traumatik ya gitu. Jadi ya kami coba dari awal coba memulihkan klien kami, tingkat PD-nya supaya lagi semangat lagi seperti itu. Berarti dia pakai benda tumpul bang? Pakai tangan gitu kan, pakai tangan dipukul. Dan waktu penyekapan juga lampu dimatiin kan, matiin lampu gitu emang ya, mati.